You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ibu Rumi? Kok bukan Bu Rumi ya, Ibu Nur Hasanah. Alhamdulillah baik Bu. Ini SD Negeri Saluyu ya. Yang alhamdulillah kita ketemu lagi di pendampingan keempat Bu ya sekarang. Nah, untuk tema dari pendampingan keempat ini adalah implementasi yang berpihak pada murid. Kemudian ya intinya implementasi pembelajaran ya yang berpihak pada murid, dan topiknya hari ini ada dua Bu. Topik yang pertama adalah tentang refleksi implementasi dari budaya positif di SD Saluyu, kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, itu. Jadi ada observasi nanti ke kelas untuk pembelajaran yang akan di coaching juga. Kemudian yang kedua nih, masih topiknya itu ada penilaian observasi Ibu. Nanti ada penilaiannya dari saya, terutama mudah-mudahan tidak terlalu istilahnya jelek-jelek gitu ya. Baik Ibu, ini kabar Ibu sama sebulan ini nih, apa yang sudah proses yang sudah berjalan? Ya, selama sebulan ini menjalani seperti biasa alur merdeka Bu. Ya betul. Iya. Dari ini dulu ya, mulai dari diri nih, apa nih? Mulai dari diri, mengisi tentang pengalaman-pengalaman. Ya. Di situ ada rumpang-rumpang pertanyaannya ya. Yang harus diselesaikan di LMS, terus eksplorasi konsep, terus lagi. Terus mulai dari diri itu, dari rumpang pertanyaannya, apa yang merasa kesulitan Bu? Ada yang merasa kesulitan nggak dari pertanyaan-pertanyaan terutama 3.1 dan 3.2 yang berjalan dalam sebulan ini ya. Jadi ya kalau 3.1 itu kan modul pembelajaran tentang apa Bu? 3.1 nih kemarin. Kemudian 3.2 aset ya, tentang aset-aset. Kalau 3.1-nya terkait dengan apa Bu? Ada kaitannya dengan modul pembelajaran dari yang sebelumnya coaching ya? Iya, coaching. Jadi kalau coaching itu kegiatan yang sangat bermanfaat ya. Dan coaching itu sendiri diharapkan hasilnya itu coaching itu bisa menemukan solusi sendiri dari yang dibahas itu. Nah, kemudian di eksplorasi konsep itu terkait dengan 7 aset ya Bu ya? Iya, 7 aset yang ada di sekolah. Betul. Jadi Ibu bisa mengembangkannya di explore gitu ya, untuk 7 aset di sini, terutama di SD Saluyu di sini. Ternyata banyak sekali aset yang perlu sekali dimanfaatkan ya. Nah, kemudian kalau di ruang kolaborasi nih Bu, yang Ibu istilahnya akan ada sisi 1 nih, ada sisi 2. Nah, di sisi 2 perannya itu kalau nggak salah Ibu sebagai apa ya?
Kalau saya sebagai moderator, bukan ya? iya, sebagai Moderator ya? moderator. Iya. Tapi kan kalau walaupun sebagai moderator kita bisa menambahkan jawaban dari teman, menanggapi juga. Sangat seru sekali, Bu. Jadi moderator. Iya. Dan itu yang dibahas memang tentang terkait dengan aset-aset sekolah ya, yang dibahasnya itu di sekolah mana, Bu? Di sekolah. Jadi kan kebetulan satu kelompok itu ada Pak Cepi, ada Bu Winda, dan termasuk saya, dan kebetulan kami wilayahnya ada di Kecamatan Pasai. Jadi kami membahas tentang aset-aset yang ada di sekolah masing-masing, dan kebetulan hampir sama karena satu kecamatan ya, Bu, satu wilayah. Nah, itu tentang ada sosial, ada kebudayaan. Yang ditonjolkan adalah dari pencak silat dan dari ini juga kerjasama sama dari desa GSM, Bu. Yang hanya ada di Kabupaten Bandung kan. Iya, GSM itu ya. Dan waktu Ibu jadi moderator ya, ternyata Ibu istilahnya mengkaji juga, membahas juga terkait dengan aset ini ya. Dan di demonstrasi kontekstualnya tuh gimana, Bu? Demonstrasi kontekstualnya ya, kita membahas tentang aset yang ada di SDN Saluyu, dari mulai aset manusianya, finansialnya, iya. Dan itu memang terkait dengan aset, memang kita memberdayakan yang ada ya. Iya, aset yang ada. Harus lebih digali lagi supaya nanti asetnya itu jadi tidak terbengkalai dan bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang udah berjalan ke koneksi antar materi ya, Bu? Iya. Kemudian nanti aksi nyata. Iya. Mudah-mudahan ada kelancaran tuh ya. Amin. Dan terima kasih dalam proses. Ibu luar biasa ya. Berarti dalam sebulan itu sudah ada pengembangan, terutama pengembangan diri Ibu ya, terkait dengan modul 3.2 dan 3.1 ini. Luar biasa, dan saya apresiasi banget untuk kemajuan dalam 1 bulan ini ya, Bu ya. Kemudian, Bu, ini hari ini kan saya observasi ini ke kelas. Menurut Ibu apa nih tujuan dari saya harus mengobservasi ke kelas itu? Jadi tujuan, kalau RPP udah kan, Bu ya, Ibu udah menyiapkan RPP yang sudah saya cek dan direvisi udah. Terus pra observasi ada ya, Bu ya, ini lembar-lembarnya. Kemudian ini, Bu, pasca observasi ada ya, siap ya. Nanti kita istilahnya kelas. Tapi tujuan pembelajaran siswanya itu apa, Bu? Adapun tujuan pembelajaran yang di modul ajar yang akan saya observasi sama Ibu sekarang, yaitu dengan belajar mandiri diharapkan siswa dapat atau mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul yang terdiri dari sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz bagi Rasul. Dan berikutnya, tujuan pembelajaran berikutnya yaitu dengan belajar kelompok diharapkan siswa atau peserta didik dapat membedakan antara sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sifat-sifat Rasul yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Jadi ada 2 ya? Iya. Tujuan pembelajarannya semua terkait dengan sifat sifat Rasul. Sifat Rasul. Nah, sekarang terkait dengan area pengembangan yang akan dikembangkan di pembelajaran Ibu ini ya. Nanti saya hanya mengobservasi area tersebut. Nah, kita sepakati dulu nih, yang mana area yang akan kita kembangkan untuk siswanya. Jadi yang saya cek, apakah ke pembelajaran berdiferensiasi aja atau double ya? Apakah dengan KSE-nya gitu, apa hanya itu yang saya observasi itu. Tapi kalau ada temuan dari saya itu di kelas nanti tidak menutup kemungkinan untuk kita bahas juga ya, Bu ya. Cuma kita sepakati yang mana nih yang harus dikembangkan. Jadi yang harus dikembangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga tentang sosial emosional. Nah, berarti 2 itu ya. Iya. Termasuk budaya positif dong ya. Jadi ada 3 area pengembangannya, budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya, dan KSE. Iya.
Oke, mungkin akan kita observasi sekarang Bu ya. Iya, Siap-siap ke siap. kelas 4 ya Bu ya. Iya, di kelas 4. Jumlah siswanya Ada 13 orang, Bu. siap. Kita ke kelas. Mikna, iya, pasti ya nanya Mikna nurulnya. Ayah, itu terminal deh. Mana? Terminal, bukan itu nak kemarin tak usir Herman, ibu. Biar mana tuh sekolah? Itu. Capek deh, kemari pengen balas rebutan. Itu dulu kan berarti kan materi heula ke presentasi. Nya. Ya cabut heula. Sampai gak? Cabut nak tinggal atasnya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah apa sih? Ya, masih ingat? Mundur sedikit ya sayang ya. Biasa meja iya nama jadi apa? Jadi iya duluan mundur. Stop. Stop mundur. Meja nama 2 we. Kali dia. Ya. Hah? Iya, kali. Nah, iya kieu we kali dia. Saya iya meja saya. Ini bakal di dulu ya. Ini tambah satu ini ya. Ini geser ke situ ya. Duduknya kan dia we. Ah, itu. Siap, atau? Nama klien. Pas jam terakhir ya. Video apa? Awit. Yang tentu kadang angge mik, kadang angge ieu punya. Presentasi barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Ya, alhamdulillah alamin kalian dalam keadaan baik ya. Berjumpa lagi sama pembelajaran PAI bersama Ibu Nur Hasanah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Tapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dengan topik materinya menyebutkan sifat-sifat Rasul Allah ya. Nah, pada pertemuan kemarin, minggu kemarin kita membahas tentang
Al-Hujurat ayat berapa? 13 tentang manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Iya. Sekarang kita lanjutkan ke materinya ya. Jadi, adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan belajar mandiri nanti kalian itu peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul, yaitu terdiri dari sifat wajib, sifat jaiz, dan juga sifat mustahil. Terus lagi berikutnya, dengan belajar secara berkelompok, nanti peserta didik kalian akan dapat membedakan sifat-sifat Rasul, mana sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz bagi Rasul. Nah ya, sekarang kita mulai materi. Rasul memiliki 4 sifat wajib, artinya sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Jadi sifat Rasul itu terdiri dari 4, yaitu sidik artinya benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, patona cerdas. Selain sifat-sifat wajib ini, nah sifat yang wajib ini adalah sifat yang wajib yang harus ada pada diri Rasul dan pasti ada di diri Rasul ya. Nah, sifat sidik artinya benar. Tidak mungkin Rasul berbohong, itu sifat mustahilnya ya. Terus amanah dapat dipercaya. Tidak mungkin Rasul berkhianat ya. Terus patona atau cerdas. Pasti Rasul itu memiliki sifat kecerdasan. Dan berikutnya, tidak mungkin Nabi itu atau Rasul itu bodoh atau balada. Nah, berikutnya yaitu tabligh, yaitu menyampaikan. Tidak mungkin Rasul menyembunyikan atau kitman, itu sifat mustahilnya ya. Nah, dan juga ada sifat jaiz ya. Sifat jaiz yaitu sifat yang tidak sifat jaiz itu sifat yang pasti ada pada Rasul karena Rasul itu sebagai manusia biasa sama seperti kita manusia yang juga pasti butuh belajar juga ya. Nah, apakah ada yang mau bertanya? Iya, boleh Regina, apa? Oh, iya pakai mic aja ya sayangnya biar kedengaran ya. Boleh. Yes. Bentar ya. Boleh bertanya. Apakah Rasul belajar seperti si Abu? Ya. Pertanyaan dari Regina, apakah Rasul juga sama belajar seperti kita? Siapa yang bisa menjawab? Oh iya, Ibrahim silahkan. Apa jawabannya? Oh, jadi pasti belajar karena memiliki sifat wajib yaitu apa? Patona, ya artinya apa? Artinya cerdas. Tepuk tangan untuk Regina, Ibrahim dan juga Rapli. Iya. Nah, setelah tadi
tadi Ibu menyampaikan materi dan juga ada sesi tanya jawab. Ya, sekarang kita melakukan diskusi kelompok ya. Silakan. Ibu beri waktu untuk berdiskusi selama 15 menit. Silakan. Nah, setelah diskusi nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan ya. Masing-masing kelompok mempresentasinya ke depan. Presentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Kelompok merah ya, kelompok 2, kelompok ya biru, kelompok 3, kelompok merah. Ayo silakan berdiskusi. Tulis di kertas sticky note ya. Ibu akan membagikannya. Nanti dibacakan ke depan. Ya. Yuk silakan tulis hasil diskusinya di kertas sticky note. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, diskusi telah selesai. Sekarang silakan presentasi. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Ayo. Perkenalkan nama ya. Jadi tengah. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok 1 angkat dengan hasil diskusi kelompok sifat kita sebagai umat dari Rasul selalu harus berusaha mencintai sifat oleh Rasul didikan dengan wajib dan tetapi Rasul sisi amanah tapi tetap sisi amanah tapi sisi selalu benar amanah dipercaya tapi menyampaikan bahwa itu jelas tapi menyampaikan bahwa itu jelas.
Demikian tulis dari Bapak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang giliran presentasi kelompok 2. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Rasul memiliki sifat mustahil laki-laki adalah hidup sifat mustahil bagi sendiri. Kiamat adalah sifat mustahil dari anak sifat mustahil dari laki adalah sifat mustahil dari perkara semua Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Iya. Sekarang giliran kelompok 3 presentasi, ayo. Siap, tapi pegang. Depannya dikit, maju 1 langkah. Ya, hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kerjakan ya. Jangan lupa diberi nama ya. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik selalu benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sekarang sifat mustahilnya. Sidik, sidik, amanah, khianat, tablik, akal-akal, hikmah, iya, terus tablik, hikmah, akal-akal, iya. Nah, setelah kalian mengetahui bahwa ada 4 sifat bagi Rasul, kita sebagai umatnya harus berusaha meneladaninya, yaitu dengan cara berkata jangan berbohong, tapi harus jujur. Terus apa lagi? Harus rajin belajar supaya memiliki sifat cerdas seperti Nabi, ya, yaitu sifat apa? Fatonah. Terus lagi, jangan sampai berkhianat. Kita harus memiliki sifat amanah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau disuruh sama mama ke warung, ada kembaliannya, dikasih ke mama enggak? Harus dikasih, karena kita harus jujur dan juga amanah sesuai dengan sifat Rasul. Ada juga sifat jaid, ya, yaitu Pak Regina, sifat jaid itu yaitu teknik, ya. Ini ada lagi. Alhamdulillah sebelumnya sudah ada lagi. Ya, pegang ya, yang keras. Iya, tepuk tangan untuk Regina. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum pulang kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silakan berdiri ya. 1, 2, 3, 7.
silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana? Oh, menyenangkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini ada refleksi pembelajaran yang harus kalian isi ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apa yang disuka dan tidak suka? Hal apa saja yang harus kamu perbaiki di pembelajaran selanjutnya? Nah, ini ya. Ini termasuk KSE ya. Silahkan diisi. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan tempel di sini. Nurul, boleh. Nah, sekarang kita berfoto bersama sambil membawa produk yang sudah kalian buat tadi ya. Ayo, foto di depan semua. Canak ya tanak, bagian. Ini adalah produk yang dihasilkan oleh kelas 4 untuk hari ini tentang materi sifat-sifat Rasul ya. Ada Yusuf, ada Rafli, ada Sandi, ada Ibrahim, ada Hilma, ada Regina, ada Nurul, ada Sri, ada Asri, dan juga Ratna. Tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillah ya Bu Nur Hasana. Tadi saya sudah mengobservasi Ibu di kelas di pembelajaran Ibu. Nah,
Bu, ini untuk percakapan pasca observasi ya, pasca observasi, tujuannya apa nih Bu yang ingin kita capai di percakapan ini? Ya, Nah, tujuannya adalah tujuannya adalah pengembangan kompetensi sosial emosional lebih ditingkatkan lagi. sebentar ini. Alhamdulillah ya Bu, saya sudah mengobservasi Ibu ke kelas Iya. Ibu, dan terima kasih sudah open kelas 4 tuh Iya, ya. Bu, sekarang kan kita ke percakapan pasca observasi. Tujuan kita dalam percakapan ini, tujuannya yang akan dicapai apa nih Bu? Nanti kita menganalisa observasi yang telah Ibu lakukan tadi ke kelas 4. Jadi hasil data yang saya peroleh kita analisis ya Bu. Nah, kalau refleksi dari diri Ibu nih, tapi saya mau nanya dulu nih, skor dari 0 sampai 100 itu tadi pembelajaran berapa Bu? Kalau menurut Ibu nilai sendiri berapa? Berapa kira-kira? Mungkin kisaran 85-an. 85 ya. Kenapa nih yang 25 lagi, apa yang merasa kurang nih Bu? Gak ada nih. Nah Bu, kalau misalnya refleksi Ibu saat pembelajaran tadi apa nih? Nah, jadi pada refleksinya adalah saat pembelajaran tadi daftar hadir siswa terlewat pada mungkin karena grogi kamera Bu. Kalau tiap hari step-stepnya pasti di absen tiap hari ya. Terus pas produk juga saat penempelannya tidak berurutan, malah ada yang terlupa iya, ya gitu. ada yang terlewat. Padahal siswa udah berdoa, iya, tiba-tiba baru ingat ingat. gitu ya, iya. Ada lagi selain Terus itu? motivasi awal siswa saat pembelajaran, mungkin karena malu tersorot kamera juga jadi grogi, padahal tiap hari itu selalu semangat dalam belajar. Iya. Dan selain saya mengamati budaya positif Bu ya, itu ada budaya positifnya, ada kemudian pembelajaran berdiferensiasinya, ada Ibu memperlihatkan video untuk anak-anak visual gitu ya, kemudian untuk yang kinestetik juga ya. Intinya kalau umpan balik dari saya Bu ya, kalau dilihat itu sudah sesuai tujuan pembelajaran yang ada di modul Ibu itu ya. Namun ada beberapa temuan lah gitu ya, temuan karena tadi area pengembangan yang akan saya observasi, saya sepakat itu kan diferensiasi, sosial emosional sama budaya positifnya saja. Tapi ada sisi-sisi yang ada bagian yang saya amati, terutama motivasi awal siswanya kurang ya. Jadi setelah saya lihat waktu disuruh nyanyi ke depan kelompok kurang bersemangat gitu. Tapi ketika Ibu mencoba memberikan nyanyian secara klasikal, baru semangat gitu ya. Nah itu, jadi motivasi awalnya masih belum nampak. Kemudian ada yang ini nggak Bu, harus kita kembangkan bagaimana motivasi awal itu supaya naik gitu. Berarti ada KSE-nya ya Bu ya. Nah Ibu kan tadi KSE-nya di akhir nih. Berarti apa yang harus Ibu lakukan? Jadi untuk selanjutnya harus pengembangan kompetensi sosial emosionalnya lebih ditingkatkan lagi. Di awal di juga awal ya. Dan juga di akhir. Sip. Nah Bu, kalau menurut Ibu rencana pengembangan dari pembelajaran yang Ibu lakukan tadi apa nih? Pengembangannya. Jadi pengembangan kompetensi emosional lebih ditingkatkan lagi, baik di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Terus lagi daftar hadir diisi di awal pembelajaran. Itu refleksinya. Dan pendahuluan ya. Tadi waktu saya di akhir, malah di akhir. Jadi itu rencana pengembangan Ibu ya. Lalu bagaimana rencana tindak lanjut yang selanjutnya dari pembelajaran ini Bu? Dari sini ya, rencana tindak lanjut. Nah, adapun rencana tindak lanjut selanjutnya, daftar hadir dilakukan di awal pembelajaran dan produk ditempelkan sesuai modul ajar. Dan KSE pun dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran, seperti itu. Nah, kemudian tadi rencana pengembangannya itu kan pengembangan dari kompetensi sosial emosional, pembelajaran diferensiasi juga gitu ya, ditingkatkan lagi, daftar hadir yang selalu di awal gitu ya, di pendahuluan.
Nah, itu bagaimana nih tujuan yang ingin dicapainya, Bu? Nah, adapun tujuan yang ingin dicapainya adalah agar siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran tentunya, terus lagi agar mengetahui kehadiran siswa secara rinci. Iya, seperti itu. Ukuran keberhasilannya apa tuh, Bu? Nah, ukuran keberhasilannya siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dalam rentang skala nilainya 0 sampai 100. Mengetahui siswa yang sakit, izin, dan yang apa. Kalau hari-hari biasanya saya tidak terlewat, Bu. Tadi mungkin karena Ini luar mati biasa lampu berarti juga ya. Ya tadi sempat mati Iya, lampu mati ya. lampu itu salah satu kendala teknis mungkin ya. Nah, tadi kan ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian ada ukuran keberhasilan. Nah, pendukungnya apa nih untuk mencapai tujuan tadi, Bu? Nah, adapun ukuran keberhasilannya, siswa lebih antusias dalam belajar dalam rentang skala nilai 0 sampai 100, nah, mengetahui siswa yang sakit, yang izin dan apa. Terus media berupa gambar emoji. Tadi udah ya dilakukan Iya, gambar. dilakukan. Terus Cuma ditambahin itu apa lagi media yang pendukungnya ya. belumnya? Ya, media PPT yang ditayangkan. Iya, daftar siswa betulnya. Padahal tadi saya bawa itu daftar siswa, Bu, ada. Cuma terlewat saja Iya, gitu terlewat ya. step. Nah, untuk melaksanakan dari rencana pengembangan ini gitu ya, kapan Ibu mau laksanakan? Nah, rencananya itu besok, Bu. Hmm, Kebetulan besok. ada jadwal Hari juga Kamis saya. Iya, ya? hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Mulai besok Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini Iya. gitu ya. Nah, tadi rencana tindak lanjut sudah. Kemudian kalau harapannya apa nih yang ingin Ibu capai dari pembelajaran ini? Harapannya Tentunya agar siswa lebih termotivasi lagi dalam mengikuti pembelajaran, agar mengetahui keadaan siswa secara terperinci, mana yang hadir. Alhamdulillah tadi siswa hadir semua, Bu. hadir semua ya? Tidak Iya. ada yang sakit? Tidak ada ya? Tidak Nah, ada. itu harapan-harapan yang Iya. Ibu ingin capai dari pengembangan kompetensi sesuai dengan rencana Ibu ya. Dan Ibu insya Allah rencananya melaksanakan mulai besok ya, Bu ya. Iya. Dari rencana yang Ibu susun tadi. Nah, ini untuk sebagai akhir pendampingan 4 kali ini, Bu ya. Ibu merasa ada manfaatnya nggak pendampingan 4 ini? Oh, sangat, Bu, sangat bermanfaat sekali. Iya, apa tuh kira-kira? Pendampingan ini karena dapat lebih memotivasi saya dalam pembelajaran untuk lebih meningkatkan lagi dalam pembelajaran. Jadi terasa nggak ada proses coachingnya seperti sekarang gitu ya? Karena dari proses coaching ini saya sebagai coach menemukan solusi dari apa yang kekurangan dalam pembelajaran hari ini, dan saya akan meningkatkannya di pembelajaran berikutnya itu besok, Bu. Luar biasa ya, Ibu udah punya rencana dan rencana itu akan ditanggungjawabkan oleh Ibu besok gitu ya. Nah, kalau memang ada manfaatnya pendampingan 4 kali ini, ada yang sudah baik nggak? Atau mungkin ada kekurangan saya dalam mendampingi Ibu dan harus ditingkatkan. Apa nih yang udah baik dan apa yang harus ditingkatkan, Bu? Kalau yang udah baik Kalau apa sudah kira-kira? baik dalam hal memotivasi, motivasi ya. Ibu dalam coaching ini motivasinya ke coach ke saya itu sangat luar biasa, berdampak. Kalau kekurangannya mungkin yang harus ditingkatkan di pendampingan 5 ya. Nah, mungkin apa tuh? Atau mungkin gini ya, Bu, pendampingan 5 itu kan Ibu akan mengobservasi rekan kerja nih. Nah, apa nih yang harus Ibu siapkan sehingga saya juga sama apa yang harus saya siapkan, persiapan untuk pendampingan 5 itu kan Ibu membimbing rekan kerja, Ibu juga membimbing cara membuat modul ajar yang berdiferensiasi, ber-KSE gitu, berbudaya positif. Jadi Ibu membimbing rekan kerja Ibu, dan nanti di pendampingan 5 itu Ibu akan didampingi gitu ya, didampingi oleh saya dan melihat
saat proses coaching ibu gitu dengan rekan kerja ibu. Nah, di praobservasi sama di observasi itu silahkan tanpa saya datang ke sini juga ya. Saya dapat nonton di video yang ibu rekam. Saat ibu percakapan dulu, nanti ada observasi. Nah, observasinya juga ibu rekam. Nah, silakan linknya aja saya terima. Nah, saya cek. Bisa sebenarnya dari aksi nyata ya Bu ya. Aksi nyata juga nanti linknya saya terima, nanti saya tonton dari video itu. Tapi untuk percakapan pasca observasi dengan rekan ibu, nah ibu datangkanlah waktu pendampingan 5. Oh iya, jadi pas pendampingan 5 itu paskanya saja ya Bu? Paskanya aja. Dan saya melihat ibu sedang proses coaching dengan rekan ibu itu. Tapi dari hasil observasi yang saya terima ya Bu ya. Gitu. Nah, jadi apa nih persiapan yang harus ibu lakukan untuk pendampingan 5 itu Bu? Tentunya waktu nggak boleh bentrok ya. Penjadwalan nah, betul. Waktu rekan kerja ngajar sama penjadwal ibu gitu. Satu waktu apa lagi nih Bu? Persiapan mungkin ya Bu ya. Terus modul ajarnya juga harus dipersiapkan dengan baik. Dan itu modul ajar harus ada modul ajar. Nanti saya lihat modul ajar sebelum direvisi Bu. Nah, kalau udah direvisi juga dilihatkan juga. Ini yang belum direvisi, ini yang sudah gitu. Jadi ketahuan apa bedanya nih sebelum direvisi sama sesudah gitu. Terus ada peningkatan Bu ya. Betul. Itu mungkin yang persiapannya Bu ya. Jadi terima kasih Ibu sudah open class dengan saya. Jadi saya sudah diperkenankan melihat Ibu mengajar, mendampingi Ibu, dan mohon maaf kalau pendampingan ini masih banyak kekurangan Ibu ya. Tidak Bu, alhamdulillah ini sangat luar biasa hari ini. Dan Ibu juga luar biasa, udah ada peningkatan yang tadinya monoton ngajarnya jadi luar biasa. Walaupun mungkin karakter siswa di sini memang demikian adanya ya. Dengan beragam beragam keunikan masing-masing Bu. Dan apalagi cuma 11 orang itu Ibu sangat menguasai sekali ya siswanya itu sampai detail rumahnya mungkin. Nah, Ibu sendiri ada yang mau ditambahkan nggak untuk pendampingan hari ini? Atau cukup ya? Cukup Bu. Ya, kalau cukup terima kasih sekali lagi. Saya acungi jempol 4 makanya jempolnya. Dan nanti Ibu cek aja penilaian sudah ada. Kemudian kita akan ketemu lagi di Lokakarya Bu ya. Lokakarya keempat ya. Di 24 ya Bu. Iya, di SMP Negeri 1 Solokan Jeruk. Masih tempat yang sama. Usahakan datang pagi ya Bu. Kita selalu Bu, foto selalu bareng pagi. kalau bisa. Gitu aja Ibu pendampingan 4 kali ini kita akhiri saja dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still